Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Saya adalah guru di SMP Negeri 2 Batu Ampar. Dan sekarang saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di RPTK Universitas Negeri Makassar. Saya haturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Wijaya SSI MSI selaku dosen pembimbing dan juga Ibu Hajah Nuraini Hamzah SPD MPD selaku guru pamong di kelas 009 kelompok A. Saya sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kami yaitu Bapak Sanang SPD dan rekan guru yaitu Ummu Kulsum SPD, Titi Nurhayati SPD dan Julian Rio Arianton SPD selaku observer. Dan tidak lupa juga kameramen saya yaitu Bapak Ibrahim Taimi SPD atas bantuannya dalam melaksanakan kegiatan PPL sehingga PPL saya berjalan dengan lancar. Kegiatan PPL Aksi 4 ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi sistem pencernaan. Yuk masuk kelas. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah sudah siap belajar? Iya. Kita cek semangatnya dulu ya. Semangat pagi. Semangat belajar. Satu kali lagi. Semangat belajar. Oke, kita hadirin dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Hadiah satu-satu ya, cek ya. Dimas. Lihat aja nih. Nido. Oke. Oke, terima kasih Niki. Untuk memberikan hari guru kita akan menyanyikan lagu Himne Guru. Silakan berdiri semua seperti itu. Semua sukses, kemudian tetap ingat dengan guru-gurunya sampai nanti. Pasti. Ibu harap anak-anak ibu semua nanti menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, negara. Apa tadi mana? Udah. Makan apa tadi? Goreng ya? Wah enak sekali. Coba ibu tanya dulu untuk apa sih kita makan? Untuk apa tadi? Memberi. Ada apa tadi lagi? Memberi energi. Coba ibu tanya dulu ya. Kalau misalnya kita tidak makan selama 2 hari, kira-kira masuk kan? Oh iya, kalau pengen mau ngapa-ngapain betul ya? Jadi kita perlu makanan agar kita mendapatkan tenaga, agar kita mendapatkan energi dan juga mendapatkan gizi. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kandungan nutrisi pada makanan kemasan. Nah, sudah disediakan isu makanan kemasan ya. Lalu peserta didik dapat mendeteksi kandungan amino, lemak, dan juga vitamin C pada makanan dan juga minuman. Penilaian kasih sahabat seperti kemarin yaitu tentang sikap, kemudian ada keterampilan dan juga ada pengetahuan. Silahkan berbagi kelompok. 5 menit cukup ya. Silakan. Makanan apa saja? Kentang goreng, minuman soda. Orientasi masalah junk food dalam ilmu gizi merupakan sekelompok makanan yang memiliki gizi. Junk food atau dalam bahasa Indonesia yang bisa disebut sebagai makanan sampah. Loh, berarti itu dari sampah ya Bu? Bukan seperti itu. Maksud dari junk food itu berarti makanan yang minim gizi. Nah sekarang silahkan buat 2 pertanyaan. Apa saja makanan yang memiliki gizi? Apa pengaruhnya jika kita selalu mengonsumsi junk food? Iya, junk food. Kedua, jawaban sementara
Ini tulisannya nasi berarti oleskan nasi. Kalau di tulisan minyak berarti oleskan minyak. Karena kita sudah melakukan penyelidikan melalui uji praktikum sederhana uji kandungan makanan. Sekarang silakan analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Silakan jawab pertanyaan, ada berapa pertanyaan itu? Bisa kita lihat dulu. Silakan jawab, diskusikan, dan ibu fasilitasi dengan tablet. Sekarang kita masuk ke fase presentasi kelompok. Ya, perkenalkan nama saya Miko pertama, saya dari kelompok lemak. Saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Silakan. Saya Aditya. Saya Widi Thomas. Saya Rehan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Setelah kalian melihat komposisi serta kandungan nutrisi dari makanan kemasan tersebut, apakah makanan kemasan tersebut memenuhi komponen gizi seimbang? Jelaskan. Jika dikonsumsi setiap hari, nilai kecukupan gizi kita tidak terpenuhi. Jika sudah mengandung nutrisi yang termasuk komponen gizi seimbang, apakah jumlahnya sudah sesuai dengan kebutuhan energi tubuh kalian? Jelaskan. Jika kalori yang kita dapatkan melalui konsumsi makanan sama dengan jumlah kalori yang dikeluarkan saat beraktivitas, maka akan terjadi keseimbangan energi sehingga berat badan cenderung tetap. Apakah mengkonsumsi snack bisa menaikkan berat badan? Bisa jika dikonsumsi secara berlebihan. Bagaimana? Apa jadinya jika manusia memakan makanan junk food secara terus-menerus? Gemuk. Akan gemuk katanya. Bagaimana? Berpenyakit. Berpenyakit katanya. Bagaimana? Oh iya, oke. Gizinya minim atau terjamin. Nah, kalau kita memakannya setiap hari, otomatis kita menumpuk kalori. Apalagi kita tidak beraktivitas. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu berarti mengeluarkan kalori. Kalau kita makan berarti kita menambah kalori. Apalagi yang dimakan adalah junk food, kalorinya tinggi, gizinya minim, otomatis bisa menyebabkan obesitas atau kegemukan dan lambat laun bisa menyerang jantung, kemudian kolesterol dan lain sebagainya, dan akhirnya berpenyakit. Betul jawabannya tadi ya? Kan oleh tubuh vitamin, karbohidrat, protein, dan lemak. Tubuh kekurangan dan kelebihan lemak dan vitamin membuat jaringan diabetes, memicu penyakit jantung dan mengganggu metabolisme tubuh. Ada pertanyaan ke kelompok vitamin. Ya, ikut dulu. Mengapa nasi mengandung karbohidrat? Nah, karena memiliki amilum, ternyata setelah diuji tadi katanya, ternyata warnanya apa? Merah. Nah, warnanya menjadi biru sehingga dia memiliki amilum dan disimpulkan bahwa nasi tersebut memiliki karbohidrat. Bapak ini tanyakan kemana? Tanyakan baca hasil diskusi. Perbedaan makanan junk food dan makanan yang bergizi. Nah, perbedaan makanan junk food dan makanan bergizi. Ya. Kalau sehat itu tidak melulu sayuran, tapi harus seimbang. Terdiri atas nutrisinya apa saja? Nutrisi pada makanan itu jawabannya bukan sayuran, bukan. Nutrisinya buah-buahan, bukan. Nutrisi pada makanan itu terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin. Nah, itu namanya nutrisi pada makanan.
tubuh, kita harus mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, teman-teman. Kurang berolahraga atau sering berada di lingkungan yang tidak sehat. Mulai sekarang, terapkan pola hidup sehat mulai dari kebiasaan sehari-hari hingga pola makan yuk. Yaitu membangun tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Ini sel pada tubuh kita ini tidak melulu begini saja, tapi dia memiliki umur. Suatu saat sel-sel yang di dalam tubuh kita ini rusak dan harus digantikan dengan sel yang baru. Siapa yang membantunya? Yaitu protein. Ini ya. Kemudian di mana saja kita dapat protein? Kalau protein hewani kita dapat dari mana? Kira-kira? Telur, betul. Dari mana lagi? Daging, betul. Apalagi? Susu, ikan, susu, dan lain sebagainya. Kalau dari protein nabati atau dari tumbuhan, kita dapat dari mana? Contoh, dari kacang-kacangan, kemudian dari tahu, dari tempe. Nah, itu mengandung protein. Kebutuhan energi pada manusia itu berbeda-beda sesuai dengan umur, kemudian jenis kelamin, dan juga tingkat aktivitas. Sekarang, bedakah tingkat aktivitas orang yang bekerja di kantor dengan orang yang memanen sawit? Beda. Lebih berat yang mana? Lebih berat yang memanen? Sawit, iya. Kenapa? Karena berat. Karena kerjanya berat, bikin capek gitu ya. Memerlukan banyak energi. Yang perlu banyak makan siapa? Yang pemanen? Makanya banyak pekerja kantoran yang tubuhnya itu lebih besar daripada yang pemanen sawit. Padahal yang pemanen sawit ini makannya lebih banyak daripada yang pekerja kantoran. Karena kebutuhan energinya berbeda. Contohnya bagaimana Bu ringan, sedang, berat itu energinya. Nih contoh tingkat aktivitasnya. Kalau ringan berarti dia contohnya adalah penjual ruangan, pegawai kantor, ibu rumah tangga. Kalau sedang itu contohnya guru, kemudian perawat. Kalau berat contohnya adalah pekerja bangunan, guru, dan juga olahraga. Kita pelajarannya pada hari ini apa saja? 1. Nutrisi tadi terdiri atas apa saja? Karbohidrat. Apa lagi? Protein, lemak. Apa lagi? Vitamin dan serat. Protein vitamin, kalau ditetes vitamin warnanya jadi apa? Biru atau warna ungu. Ya betul. Kemudian kita mengetes lemak tadi. Bagaimana cara kita mengetes lemak? Pakai air. Pakai kertas. Kalau dia transparan berarti dia mengandung lemak. Oke. Sekarang silakan menjawab. Ini kita jawab sama-sama. Yuk, evaluasi yang sudah kita kerjakan pada hari yang saja. 1. Perhatikan baik-baik. Perhatikan data hasil uji coba makanan berikut. 1. Tahu deteksi vitamin warnanya kuning. Nasi deteksi jadi biru kehitaman. Roti deteksi jadi biru kehitaman. Telur berwarna kuning. Dari data percobaan jelas makanan yang mengandung kandung. Jawabannya apa? Yang jawab A, angkat tangan. Yang jawab A, angkat tangan. Bisa ya? Oke. Yang jawab B, angkat tangan. Yang jawab B, yang jawab B. Tinggi-tinggi. Oke. Yang jawab C. Satu orang yang jawab D. Oke, jawabannya adalah ingat kalau dia berwarna biru ketika deteksi berarti dia mengandung amin. Lo berarti jawabannya B. Betul. 2 dan 3 tepat semuanya. 1, 2, 3. Iya, giginya baru gigi. Masih ya. Jadi suka semua, good semua ya. Jadi kita akan masuk ke materi tentang struktur dan organ pencernaan. Pelajari di rumah masing-masing agar nanti kita lebih menyambung kembali ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa